Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi yang penting terkait tentang hasil musyawarah kemarin pada tanggal 25 Desember 2025 di Pondok Pesantren Lirboyo, bahwa hasil musyawarah kemarin itu bukan islah, tidak ada islah sama sekali dari hasil musyawarah kemarin. Kok bisa demikian? Oke, kita urutkan dari awal bahwa sebelum musyawarah kemarin pada hari Kamis, yang menginisiasi itu Rois Am, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, itu sebelumnya itu ada musyawarah kubro yang diadakan pada hari Ahad atau Minggu tanggal 21 Desember 2025 dan diikuti oleh beberapa pengurus dari mulai PB, mulai PW, PC, Banom, PCI, dan bahkan diikuti oleh para pengasuh pondok pesantren se-Indonesia. Adapun data yang kita dapat di NO Online mengatakan bahwa musyawirin yang hadir itu kurang lebih 521 orang. Sedangkan yang ikut daring kurang lebih 197 orang. Dalam musyawarah tersebut, dari mulai PB, PW, PC, PCI, para pengasuh pondok pesantren sepakat dengan 3 poin. Lah, 3 poin ini perlu teman-teman perhatikan bahwa yang pertama, itu musyawirin menginginkan adanya islah, mengikuti para sesepuh, para kiai-kiai sepuh. Akan tetapi diberi tenggang waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dimulai sejak jam 12 siang pada hari Ahad. Berarti kalau kita katakan secara finishnya itu hari Rabu jam 12 WIB. Jam 12 siang. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu siang. Jikalau memang tidak ada islah, maka mandat ini diserahkan kepada para mustasyar. Sekurang-kurangnya diberi tenggang waktu 1 kali 24 jam. Berarti kalau mulai Rabu, terakhir hari Kamis, jam 12 siang. Lah ternyata ketika pada hari Kamis, Rois Am ini mengadakan acara di pondok pesantren yang mengundang beberapa para kiai, mulai mustasyar dan lain sebagainya. Itu poin yang ketiga, ketika 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para pengurus mencabut mandat dan akan segera melaksanakan MLB. Muktamar luar biasa. Sebelum poin yang ketiga ini dilaksanakan, ternyata Rois Am memiliki politik yang tinggi, yaitu mengadakan acara pada hari Kamis dan mengundang para kiai-kiai sepuh, para mustasyar dan para kiai-kiai yang lain. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga ikut serta dalam musyawarah tersebut. Ini 3 poin. Berarti kalau kita simpulkan, ketika musyawarahnya hari Kamis, ini islah sudah tidak terpenuhi. Islah sudah gugur. Maka ketika musyawarahnya hari Kamis, ini artinya ini musyawarah untuk menyerahkan mandat kepada para kiai-kiai sepuh. Ya, memang di dalam musyawarah tersebut tidak di-up, tidak di video secara vulgar, ataupun tidak ditampilkan di dalam media. Akan tetapi dari musyawarah hari Kamis yang diinisiasi oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar atau Rois Am, ini kita bisa mendapatkan poin-poinnya dan itu disebarluas dan itu ditampilkan di media dan itu disebarluaskan tulisannya. Dalam hasil musyawarah kemarin hari Kamis itu ada 2 poin. Pertama, bahwa Rois Am dan Gus Yahya itu akan segera mengadakan atau mempersiapkan muktamar. Itu kurang lebih singkatnya seperti itu. Walaupun ada kata-kata alhamdulillah dengan restu para kiai sepuh dan lain sebagainya. Akan tetapi poin yang penting yaitu akan menggelar atau mempersiapkan muktamar. Yang kedua, panitia, tempat dan lainnya itu akan dirembuk. Artinya dalam hasil musyawarah Kamis pada tanggal 25 Desember 2025 itu jelas tidak ada poin yang mengatakan islah. Antara Rois Am dan kubunya Gus Yahya itu tidak islah secara hasil musyawarah. Kalaupun antara Rois Am
dan Gus Yahya dalam rembukan tersebut itu saling memaafkan, yaitu secara pribadi, bukan secara organisasi. Bukan secara organisasi. Toh umpamanya pastinya itu ada debat yang sengit antara kubunya Rois Am dan juga kubunya Gus Yahya. Dan jikalau antara Rois Am dan Gus Yahya menginginkan, benar-benar menginginkan adanya islah, ya pastinya harus dilakukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, yaitu mulai hari Ahad sampai hari Rabu siang. Harus memberikan pernyataan ataupun tulisan ataupun secara resmi klarifikasi. Akan tetapi kita tunggu sampai hari Rabu siang, itu tidak ada klarifikasi ataupun wujud tulisan ataupun video ataupun yang lainnya yang menjelaskan terkait tentang Rois Am dan Gus Yahya itu islah. Dengan hal ini kita bisa simpulkan bahwa islah itu tidak ada, melainkan adanya muktamar yang dipercepat atau mempersiapkan muktamar ke-35, kalau nggak salah ke-35. Dan adapun waktu dan tempat ya pastinya ditentukan oleh para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, baik itu PP ataupun yang lainnya yang berwenang terkait tentang agenda muktamar. Maka poin yang kemarin yang disampaikan secara publik, yaitu ada 2 poin, akan menggelar muktamar dan juga akan menentukan tanggal dan tempatnya ataupun waktunya, ini sudah tepat. Jikalau poin yang kemarin itu ditulis adanya islah, adanya tulisan islah antara Rois Am dan Gus Yahya, ini akan blunder. Kenapa kok demikian? Gini, kesepakatan musyawarah kubro pada tanggal 21 Desember 2025 pada hari Minggu, itu kesepakatan yang dilakukan oleh banyak pengurus, baik oleh PB, PW, PC, PCI, dan lain sebagainya. Maka ketika kemarin mencabut kesepakatan, ini sama hanya mengkhianati dari musyawarah kubro. Dan poin yang dihasilkan hari kemarin itu sudah tepat, menulis 2 perkara. Kalau ditulis islahnya, ini akan blunder. Maka islah itu secara pribadi-pribadi antara kubunya Kiai Haji Miftahul Ahyar dan kubunya Gus Yahya. Ini sudah tepat. Akan tetapi banyak warga Nahdliyin yang bikin status, baik itu di WA, di Facebook, di TikTok, ataupun di media-media yang lain, yang membuat status bahwa pertemuan kemarin menghasilkan islah atau alhamdulillah islah dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bahwa kemarin itu tidak islah, kemarin itu akan mempercepat muktamar. Kalaupun islah, itu secara pribadi, baik itu dari kubunya Gus Yahya ataupun kubunya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dan itu tidak masuk dalam poin-poin yang harus dicantumkan karena ntar akan blunder. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada para kiai-kiai sepuh yang benar-benar sangat tulus dalam membimbing warga Nahdliyin, para pengurus-pengurus Nahdliyin, dan juga semuanya doa restunya sangat luar biasa. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwa ketika islah itu dicantumkan dalam hasil musyawarah kemarin pada hari Kamis, itu akan menjatuhkan marwah Rois Am. Kenapa kok demikian? Karena memang Rois Am dan kubunya itu mengadakan rapat pleno yang menunjuk Ki Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum. Bahkan setelah itu menunjuk Bapak Muhammad Nuh sebagai Khatib Am. Ketika islah, otomatis ini gugur semua. Lah terus ini gunanya apa? Seperti itu. Maka tidak ada poin islah yang ditulis dalam hasil musyawarah tersebut. Dan juga ketika islah itu ditulis dalam hasil musyawarah kemarin pada hari Kamis, maka itu melanggar kesepakatan musyawarah kubro. Karena musyawarah kubro dalam poin pertama, islah itu dalam waktu 3 kali 24 jam. Artinya pada hari Rabu itu yang terakhir. Ketika hari Kamis itu musyawarah, berarti otomatis yang harus dilakukan itu memberikan mandat kepada mustasyar. Itu loh. Jadi ini sudah tepat poin kemarin terkait tentang hasil musyawarah tidak adanya islah. Ya walaupun warga Nahdliyin banyak yang bikin status islah dan lain sebagainya, yaitu spekulasi pribadi-pribadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait tentang hasil musyawarah kemarin hari Kamis, bahwa memang secara analisis kita itu tidak ada islah. Toh umpamanya islah secara pribadi-pribadi itu ya hal yang wajar dan itu baik banget. Dan tidak pas untuk dimasukkan dalam poin-poin. Karena ntar akan blunder. Baik itu dari kesepakatan musyawarah kubro,
baik itu dari pihak Rois Am akan jatuh marwahnya karena sudah rapat pleno, dan juga itu akan melanggar kesepakatan yang lain. Maka dari itu kita sampaikan ini menurut pandangan kita. Kalau umpamanya ada yang kurang, ada yang salah, monggo teman-teman bisa tambahi atau teman-teman bisa benarkan. Karena ketika kita alurkan dari mulai awal musyawarah kubro sampai musyawarah hari Kamis kemarin, itu jelas, poinnya jelas bahwa akan melaksanakan muktamar dan juga tempat waktunya akan ditentukan. Tidak ada islah. Toh umpamanya islah itu secara pribadi-pribadi, dan pastinya antara pihak Rois Am dan juga pihaknya Gus Yahya saling memaafkan. Kita harap demikian. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang analisis. Umpamanya ada kekurangan, monggo teman-teman diperbaiki, monggo teman-teman ditambahi, ataupun ada kesalahan, monggo teman-teman dibenarkan. Dari kami banyak kesalahan kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Salam Nusantara, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.